Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel MC Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah pembukaan yang direkomendasikan oleh master kita, Grandmaster Catur dunia seperti Magnus Carlsen, Daniel Dubov ya, yang sering memainkan pembukaan ini, yaitu dengan pembukaan D4 kuda ke F3, nanti akan disusul dengan langkah dorongan pion E3. Nah, di sini memasuki tema oleh sistem. Nah, bagaimana hitam meresponnya dan bagaimana putih memenangkan gamenya. Nah, oke, langsung saja kawan, kita simak videonya. Ya, di sini ada sebuah game di mana admin akan melawan pemain hitam yang menggunakan variasi calling system ya, masuk ke dalam pembukaan yang kita sukai. Maka di sini enak sekali ya untuk putih karena sesuai dengan tema atau pembukaan favoritnya. Oke, kita mulai ulasan. Di 4 pembukaan yang saya pilih adalah langkah teoritis ya, dimana kita membuka dan mengontrol peta-peta pusat seperti ada E5 di sini. Peta pusat adalah ini kawan. Peta pusat di sini. Ya, di sini tentunya pasti masuk ke beberapa pemain posisional ya. Jadi ini untuk mengembangkan berwira sangat cukup solid, dan maka dari itu banyak digemari ya oleh para grandmaster dunia di dalam pembukaan. Oke, selanjutnya dan dibalas dengan langkah D5. Nah, di sini mengizinkan untuk domain posisi yang baik, dan kita langkahkan kuda ya, seperti langkah awal kita kuda setelah pion ada kuda ke F3. Nah, di sini tentunya untuk mendukung pion kita yang ada di D4 tadi, dan juga untuk melindungi peta pion ke E5. Nah, selain itu juga kita mempersiapkan jebakan apabila nanti gajah ini ya, ini mau didorong naik ya, menguasai ke sepanjang bal ya. Nah, ini juga nanti kita akan persiapkan jebakan. Oke, langkah kuda ke F3 dan tentunya dibalas dengan langkah H6. Langkah H6 dari hitam dan dilanjut kuda, dan di sini hitam melangkahkan kuda ke E4 merupakan sebuah kesalahan ya. Nah, karena mengira ini adalah peta outpost bagi kuda dan kuat ya, dilindungi dengan pion, akan tetapi di sini dia melupakan kuda kita sudah berada di D2. Maka dari itu ketika pembukaan, nah, kita merekomendasikan ada langkah kuda kawan. Nah, ini untuk melindungi apabila kuda ini didorong. Nah, jadi kita langkah profilaksis atau pencegahan terhadap kuda apabila kuda tersebut didorong ya. Nah, di sini kita masih konsisten ya, setelah kuda kita melangkahkan pion di sini. Nah, tujuannya apa? Pastinya juga untuk mengizinkan ya gajah ini menempati peta-peta putih yang bisa kita serang seperti itu. Nah, ini kesalahan hitam di dalam pembukaan ini masih langkah kelima, yaitu dia melangkahkan kuda ke E4. Ini merupakan salah satu langkah kesalahan, dan bisa kita manfaatkan kesalahan tersebut, yaitu dengan kita mendorong C4. Nah, C4 ini merupakan langkah terbaik ya, dan di sini memang langkahnya karena bisa seperti ini kawan, misal dimakan kita tinggal makan lagi seperti itu. Oke, berikutnya kita memakan kuda ya, karena memang kuda sini nanti rentan, semakin rentang, dan apabila dimakan maka tentunya dia tadi mendorong pion. Nah, dan di sini ya, dia ada di langkah babak tengah yang mungkin terlalu cepat ya. Oke, analisisnya. Jadi setelah
kita udah, pastinya ini kan hanya satu langkah yang dimakan oleh pion. Maka dari itu kita wajib mundurkan kuda. Langkah kuda mundur ini juga cukup bagus ya, karena untuk menyerang pion yang ada di sini juga kita memprovokasi ya, supaya pion ini didorong. Dan benar juga, jadi langkah yang bisa untuk melindungi hanya pion ini. Nah, ketika dia melindungi pion, maka kita punya serangan ini. Ini juga kalau responnya kurang baik, meskipun kita dorong pion, ini juga akan kita makan seperti itu. Di sini kita merespon cukup baik dengan langkah mendorong rajanya ke peta E7, maka kita bisa mempersiapkan serangannya. Ya, menukar menteri merupakan opsi terbaik supaya meredam serangan dari putih ya. Karena kita tidak mau dan mencari tempat untuk berlindung, yaitu kita bisa mengundurkan menteri kita supaya lebih aman dan mencari juga serangan-serangan di sini ya, di sayap menteri. Nah, di sini ya, oke, menteri didorong merupakan langkah tidak akurat ya. Nah, jadi kita bisa dorong di sini. Nah, kita dapat pion lagi. Nah, jadi di sini saya punya langkah mendorong pion supaya kuda saya aktif, nanti gajah juga aktif. Nah, gajah saya ini nanti bisa aktif kawannya. Oke, ya, tapi kebetulan tidak dimakan ya. Untuk hitam melihat langkah itu, maka dia memukul pion, kita pukul balik, dan di sini perwira kita cukup aktif. Nah, cuma di sini dianjurkan untuk memakan dengan menteri ya, jadi untuk melindungi pion ini, dan gajah nanti bisa menyusul menyerang. Sebenarnya langkah stopis seperti itu ya. Karena kalau kuda masih cukup rentan ya, masih bisa diserang menteri. Nah, ini langkah stopisnya seperti ini, masih terlalu rentan kalau kita memukul. Ya, kuda kali F3. Nah, tidak ada langkah kesalahan. Niatnya bagus, mendorong pion supaya kita tidak mendorong di sini, tapi saya punya langkah bagus. Nanti kita akan dorong ya, di sini. Yang hitam sudah mulai serba salah di sini, jadi kita bisa manfaatkan untuk menyusul kuda. Jadi saya melihat peta yang kosong, peta yang cukup lemah, pion lemah, maka tentu saya menyerangnya dulu. Tapi tentunya tadi lebih bagus menggerakkan kuda ya, tapi tidak apa-apa, karena ini memang pemikiran manusia ya, masih sering salah. Dan disini sebenarnya mendorong Tuhan merupakan langkah yang bagus juga, karena apabila dimakan kita punya fog di sini ya, kuat sekali ini. Tapi saya tidak melihat itu ya, justru terpancing ya. Saya terpancing tergoda untuk buat skak ya, jadi kurang akurat ini ya. Itulah kawan, karena bermain cepat itu memang diperlukan pemikiran yang cepat pula dan harus akurat ya. Raja didorong mundur, maka kita, nah ini baru saya menemukan langkah ini ya. Dan di sini kita coba mengancam, dan di sini dia malah mengizinkan saya untuk ini ya, dorongan pion. Jadi melindunginya dengan benteng sekalian rokade. Nah, di sini kita malah memajukan
masukkan pion, dan apabila raja ini naik maka kita tinggal skak di sini, dan apapun jawabannya pastinya juga akan skak. Nah itu kawan, di dalam kalian bermain pembukaan maka kalian bisa melihat ya game-game terbaik dari Grandmaster catur dunia, lalu kalian bisa menirukan sehingga langkah-langkah kalian juga akan akurat ya, karena kalian sudah terinspirasi dari para master-master dunia. Oke itu kawan, terus semangat belajar catur, salam catur Gen Unasumus, kita satu keluarga.